Halo kawan-kawan, kembali bersama saya. Kali ini kami masih di hari kedua dalam perjalanan ekspedisi Dieng Plateau. Di video sebelumnya, kami sudah mengunjungi satu destinasi yang cukup terkenal di kalangan wisatawan, yaitu Bukit Sikunir. Tentunya, pagi ini kami sudah bersiap untuk lanjut ke destinasi berikutnya. Dan destinasi kedua di hari kedua ekspedisi Dieng Plateau ini adalah Candi Arjuna. Berjarak kurang lebih hanya 700-an meter dari homestay kami, sangat dekat jika menggunakan kendaraan roda 2. Dan kita langsung meluncur ke lokasi. Ngomong-ngomong, kami masuk dari gerbang sisi utara Candi Arjuna. Karena Candi Arjuna ini memiliki dua pintu masuk, yang satu di sisi utara dan satu lagi di sisi selatan. Belum itu? Oh ke situ dulu. Oh iya iya. Puas ngantri. Pergi ngantriin. Satu informasi menarik dari destinasi Candi Arjuna ini, jadi pengelola wisata menyediakan tiket terusan dengan harga 20.000 untuk destinasi wisata Candi Arjuna dan Kawah Sikidang. Tiket ini hanya berlaku untuk kunjungan di hari yang sama. Jadi, jika Anda sudah mendapatkan tiket ini di salah satu objek wisata antara Candi Arjuna atau Kawah Sikidang, Anda hanya perlu menunjukkan tiket ini jika Anda mengunjungi objek wisata satunya. Candi Arjuna memiliki aturan yang kurang lebih sama dengan candi-candi lain yang menjadi objek wisata di Indonesia, yaitu menggunakan kain khusus yang sudah disediakan oleh pengelola. Saya sih tidak tahu persis tujuannya untuk apa, tapi jika Anda mengetahui tujuan penggunaan kain tersebut, bisa tulis di kolom komentar ya. Kira souvenir. Kok lagi pura. Candi Arjuna merupakan peninggalan peradaban agama Hindu di masa Kerajaan Mataram kuno. Didirikan pada abad ke-8 sampai 9 Masehi. Candi Arjuna ini merupakan nama salah satu candi yang terdapat di kompleks Candi Arjuna. Paling tidak terdapat 5 candi yang ada di kompleks percandian ini. Yang pertama yaitu Candi Arjuna itu sendiri. Yang kedua, Candi Semar.
Yang ketiga, Candi Srikandi. Yang keempat, Candi Puntadewa. Dan yang kelima, Candi Sembadra. Candi ini dibangun untuk persembahyangan bagi umat Hindu di masa Mataram kuno, Wangsa Sanjaya. Dan kompleks percandian ini menjadi bukti penyebaran agama Hindu tertua di Pulau Jawa. Kompleks Candi Arjuna ditemukan pada tahun 1807 oleh tentara Inggris yang sedang melakukan perjalanan eksplorasi Pegunungan Kedu dan sampai di dataran tinggi Dieng. Saat pertama kali ditemukan, kawasan Candi Arjuna dalam kondisi terendam air dari luapan telaga Balekambang. Kemudian pada tahun 1857, kompleks Candi Arjuna mulai dikeringkan. Dilanjutkan dengan pendataan serta pengambilan gambar kawasan Dieng pada tahun 1864. Lalu pada tahun 2010, kompleks Candi Arjuna mulai dikembangkan untuk tujuan wisata. Dan salah satu acara tahunan yang cukup terkenal di dataran tinggi Dieng yang diadakan di kompleks candi ini adalah Dieng Kultur Festival. Jika dilihat dengan seksama, memang dataran tinggi Dieng ini dikelilingi perbukitan dan gunung. Jadi tidak heran jika di masa lampau kawasan ini terendam air. Dan bisa Anda saksikan sendiri keindahan alam yang terlihat di balik susunan candi-candi ini. Menjelang tengah hari, kami mulai meninggalkan objek wisata Candi Arjuna dan menuju destinasi kami yang selanjutnya, yaitu Telaga Merdada, yang berjarak 4 km dengan berkendara kurang lebih 10 menit. Akhirnya kami sampai di lokasi dan ternyata destinasi kali ini agak mengecewakan bagi kami. Karena di lokasi ini hanya terdapat semacam taman yang menghadap ke telaga dan sayangnya kondisi telaga saat itu sedang surut karena musim kemarau yang cukup panjang. Padahal ekspedisi Dieng Plateau ini kami lakukan pada bulan Desember yang biasanya sudah masuk musim hujan. Tapi untungnya, objek wisata Telaga Merdada yang kami kunjungi saat itu belum diterapkan biaya masuk karena mungkin masih tahap renovasi. Dan sekilas tentang Telaga Merdada, telaga ini bersebelahan dengan kompleks Kawah Sikidang yang sebenarnya dulunya adalah kawah yang besar. Bedanya, Kawah Sikidang cenderung mengering dan ditumbuhi rumputan yang disebut dengan sabana. Sementara Telaga Merdada juga dulunya adalah sebuah kawah. Bisa terlihat dari citra satelit yang menunjukkan adanya cekungan alami yang mirip dengan Kawah Sikidang. Hanya saja, dasar dari Telaga Merdada akan menampung air di musim penghujan, yang air tersebut dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk keperluan sehari-hari.
Ikuti terus perjalanan kami dalam ekspedisi Dieng Plateau. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini untuk mensupport channel kami. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya hanya di Elmosart EDV Adventure.